Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Jauh sebelum Columbus mendarat di Amerika, benua ini sudah dihuni suku-suku Indian dengan peradaban megah dari piramida Maya hingga kerajaan Aztec. Namun, kedatangan Eropa mengubah segalanya: perang, penyakit, dan pengusiran. Apakah ini kisah kejayaan yang dilupakan? Atau tragedi genosida terbesar dalam sejarah? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Lebih dari 15.000 tahun lalu, nenek moyang suku Indian tiba di Amerika dari Asia, melintasi Selat Bering yang kala itu masih berupa daratan. Mereka adalah pemburu pengumpul yang mengikuti hewan buruan seperti mammoth. Saat zaman es berakhir, mereka menyebar dari Alaska hingga Amerika Selatan, membentuk ratusan suku dengan budaya dan bahasa unik. Ciri fisik mereka rambut hitam lurus, kulit cokelat kemerahan, dan tulang pipi menonjol menunjukkan keturunan Mongoloid, mirip dengan populasi Asia Timur. Dari suku Inuit di Arktik hingga Inca di Andes, mereka beradaptasi dengan lingkungan ekstrem, dari gurun hingga hutan hujan. Suku-suku awal ini hidup nomaden, tapi sekitar 10.000 SM. Beberapa mulai bertani, menanam jagung, kacang, dan labu. Ini memicu perkembangan masyarakat kompleks dengan kota, perdagangan, dan seni. Fakta menarik, tidak ada fosil manusia purba seperti di Jawa atau Afrika ditemukan di Amerika, menegaskan bahwa suku Indian adalah imigran zaman es, bukan penduduk asli purba. Suku Indian purba bukan hanya pemburu, mereka bangun peradaban setara Mesir atau Mesopotamia. Berikut 3 yang paling menonjol. Maya, 500 SM hingga 800 M. Di Guatemala, Honduras, dan Meksiko, Maya ciptakan kota-kota seperti Tikal dengan piramida megah. Mereka kuasai astronomi, ciptakan kalender 365 hari, dan tulisan hieroglif. Seni patung dan matematika mereka, termasuk konsep nol, jauh melampaui Eropa kala itu. Aztec, 300 hingga 1521 M. Berpusat di Tenochtitlan, kini Mexico City, Aztec bangun kerajaan melalui penaklukan. Mereka punya sistem irigasi, pasar raksasa, dan puisi piktogram. Namun, ritual pengorbanan manusia jadi kontroversi, meski jumlahnya sering dilebihkan oleh penjajah Spanyol. Inca, 100 hingga 1533 M. Di Peru, Inca kembangkan jaringan jalan sepanjang 40.000 km dan Machu Picchu, kota di pegunungan. Tanpa roda atau tulisan, mereka gunakan quipu, tali bersimpul, untuk catat data. Suku lain seperti Navajo, Sioux, dan Cherokee kembangkan budaya agraris atau nomaden dengan keahlian berburu dan kerajinan. Fakta menarik, quinoa, makanan super modern, sudah jadi andalan suku Inca 3.200 tahun lalu, tahan kekeringan ekstrem. Kehidupan suku Indian purba beragam, tergantung wilayah. Great Plains, Sioux, Cheyenne. Hidup nomaden, berburu bison dengan tepe dari kulit. Mudah dipindah. Mereka gunakan busur, tombak, dan tomahawk, serta kembangkan bahasa isyarat antar suku. Barat Daya, Navajo, Pueblo. Bertani di gurun, bangun rumah batu seperti di Mesa Verde. Navajo terkenal dengan tenun dan perhiasan perak. Timur, Iroquois, Cherokee. Hidup di desa permanen, bertani jagung, dan bentuk konfederasi politik, seperti Liga Iroquois, yang inspirasi konstitusi AS. Budaya mereka kaya, mokasin kulit dihiasi manik, hiasan kepala berbulu simbol status, dan tarian ritual rayakan kelahiran atau panen. Agama mereka fokus pada harmoni dengan alam, dengan keyakinan pada roh leluhur dan pencipta agung. Fakta menarik, sistem agama suku Choctaw disebut sebanding dengan teokrasi Yahudi kuno oleh peneliti abad ke-19. Pada 1492, Christopher Columbus mendarat, mengira tiba di India, sehingga panggil penduduk asli Indian. Kedatangan Eropa picu bencana, penyakit, cacar, campak, dan flu, yang tak dikenal suku Indian, bunuh 50 hingga 90% populasi. Diperkirakan 50 hingga 100 juta jiwa musnah dalam Seabed. Perang dan perbudakan. Spanyol, dipimpin Hernán Cortés, taklukan Aztec pada 1521. Inggris dan Prancis rebut tanah di utara. Suku Indian dipaksa kerja di tambang atau perkebunan.
Pengusiran. Di ASETA, Indian Removal Act 1830 pindahkan suku seperti Cherokee via Trail of Tears, menyebabkan ribuan kematian. Suku Indian melawan, dipimpin tokoh seperti Tecumseh, Shawnee, dan Geronimo, Apache. Tapi, senjata tradisional tak mampu lawan senapan Eropa. Fakta menarik, Eropa juga sebarkan wabah sengaja, seperti tifus via tikus, untuk kurangi populasi Indian. Pada abad ke-19, suku Indian dipaksa ke reservasi tanah marginal di Asa dan Kanada. Reservasi Navajo misalnya, luas 6 juta hektar, tapi miskin sumber daya. Hidup di reservasi sering berujung kemiskinan, dengan pendidikan dan kesehatan minim. Pemerintah Arinesten terapkan genosida budaya via sekolah asrama. Paksa anak Indian tinggalkan bahasa dan adat. Bahasa asli seperti Cherokee nyaris punah. Meski begitu, suku Indian bertahan. Navajo kini kelola kasino, dan Cherokee lestarikan alfabet mereka. Kontroversi. Beberapa sejarawan bilang pembantaian Indian adalah genosida terburuk, melebihi Nazi. Lainnya bilang penyakit, bukan pembunuhan, yang paling mematikan. Yang jelas, populasi Indian anjlok dari jutaan jadi ratusan ribu pada 1900. Fakta menarik. Mahkamah Agung Al-Salam pada 2020 akui separuh Oklahoma milik suku Indian, kemenangan hukum besar. Suku Indian purba tinggalkan warisan luar biasa. Kalender Maya, arsitektur Inca, dan demokrasi Iroquois memengaruhi dunia. Kini, lebih dari 5 juta keturunan Indian hidup di ASETA, 80% di luar reservasi, banyak bercampur dengan ras lain. Aktivisme sejak 1960-an, seperti Standing Rock, perjuangkan hak tanah dan lingkungan. Budaya Indian juga bangkit. Program bahasa, museum, dan media seperti First Nations Experience. Tapi, tantangan tetap ada kemiskinan, diskriminasi, dan ancaman terhadap situs suci. Kisah suku Indian ajarkan kita tentang ketahanan dan kerapuhan peradaban. Di era modern, dengan krisis iklim dan globalisasi, kita harus lindungi warisan budaya dan pastikan keadilan bagi penduduk asli. Fakta menarik. Sacagawea, wanita Shoshone, bantu ekspedisi Lewis dan Clark lintasi Amerika, bukti peran besar Indian dalam sejarah. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, bagaimana cara terbaik lestarikan warisan suku Indian? Atau apakah dunia berutang maaf pada mereka? Sampai jumpa pada update berikutnya.